Pada tanggal 15 Agustus 2024, terdapat sebuah game yang ramai disorot karena memberikan kisah yang sangat mengharukan sekaligus tragis. Ini adalah game Bad Parenting, Mr. Redface. Game ini dikembangkan oleh developer indie asal Vietnam bernama 2002. Entah bagaimana cara membacanya, karena ini adalah huruf O, bukan angka 0. Tapi kita sebut saja sebagai 2002 atau 2002. 2002 dikenal karena menciptakan game horor atmosferik dengan grafik PS1 dan campuran retro, terutama Bad Parenting yang mengaitkan refleksi kehidupan pribadi ke dalam karya gamenya. Kemungkinan game ini akan berupa series. Saat ini, Bad Parenting masih memiliki satu cerita, yaitu Mr. Redface, mengisahkan tentang seorang anak kecil bernama Ron yang harus menghadapi kehidupan di antara orang tua yang kacau. Kita akan mengambil pelajaran berharga dari game ini. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita bahas. Hari ini adalah hari ulang tahun Ron. Dia sangat gembira dengan kedatangan ibunya yang baru pulang kerja. Ron mengira jika ibunya membawakan hadiah untuknya. Namun, ibu Ron terlihat lupa dengan hadiah tersebut. Untuk tetap membuat Ron bahagia di hari ulang tahunnya, maka ibu Ron memberikan cerita mengenai Mr. Redface yang akan meninggalkan hadiah kepada anak-anak yang berulang tahun ketika mereka sedang tidur. Ron pun bersemangat untuk pergi tidur secepatnya. Tiba-tiba, dari belakang muncul ayah Ron bernama Bruce. Aduh, mukanya lucu banget lagi. Bruce sama sekali tidak senang dengan apa yang dikatakan istrinya. Dia menganggap jika ibu Ron sering membodohi Ron dengan cerita-cerita bohong yang dengan mudah dipercaya oleh Ron. Setelah itu, Bruce menyuruh Ron untuk tidak mengupik percakapan orang dewasa dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada anak kecil. Ron pun menuju ke kamarnya dan segera tidur, menanti kehadiran hadiah dari Mr. Redface. Keesokan harinya, Ron mendapati sebuah kotak hadiah di kamarnya yang berisi boneka. Ajaibnya, boneka tersebut dapat berbicara layaknya manusia dan bentuknya sangat mirip dengan Ron. Namun, Ron bingung kenapa leher dari si boneka terlihat longgar. Sang boneka menjawab jika ini hanyalah kesalahan kecil dari Mr. Redface saat menciptakan dirinya. Selain bentuknya mirip dengan Ron, bahkan seluruh indera dan emosi dari Ron terhubung pada boneka tersebut. Di tengah pembicaraan, sang boneka mengatakan jika Mr. Redface menyimpan mainannya di dalam lemari. Namun, lemari tersebut tidak bisa dibuka walaupun Ron sudah sekuat tenaga untuk membukanya. Boneka ini juga memiliki kekuatan sihir, seperti memunculkan ulang makanan yang telah habis dan... Ron mendapatkan gambaran dari sosok Mr. Redface yang sedang membanting botol kaca hingga pecah. Hal ini akan membuat ayah Ron marah. Namun, boneka Ron mengatakan bahwa sang ayah telah dibawa oleh Mr. Redface. Alasannya, karena Bruce adalah ayah yang jahat. Tapi Ron justru tidak mau terjadi sesuatu pada ayahnya dan meminta agar ayahnya dikembalikan. Maka dari itu, si boneka memerintahkan Ron untuk menuju ke tempat di mana ayahnya dibawa melalui lemari pakaian. Cara agar lemari tersebut menjadi pintu portal adalah dengan mengatur frekuensi radio. Frekuensi pertama terdengar suara alam berupa pepohonan dan kicauan burung. Dan setelah dibuka, ternyata tempat tersebut adalah hutan. Ini bukanlah tempat yang dimaksud. Frekuensi kedua terdengar seperti suara air ombak. Namun, isi di dalamnya tidak sama dengan suaranya. Nah, frekuensi ketiga adalah frekuensi yang tepat, membawa Ron ke tempat di mana ayahnya dibawa. Di sana, ada seekor kucing yang menjaga tempat tersebut. Dia mengetahui daftar nama dari banyak orang tua yang buruk.
Ron harus menyebutkan ciri-ciri khusus dari Bruce dikarenakan banyak nama Bruce dan dengan perilaku yang sama. Setelah menyebutkan ciri-ciri ayahnya dengan lengkap, sang kucing pun membuka pintu di mana ayahnya ditempatkan. Namun, ketika Ron ingin menuju ke sana, 3 anak kecil menghampiri Ron dan mengejutkannya. Ya, walaupun gak kaget sih, ketiga anak tersebut juga sedang mencari orang tua mereka, dan mereka sedang bersantai di sini untuk sementara. Ron sempat diajak untuk bersantai juga, tetapi ia menolak karena sedang terburu-buru. Memasuki ruangan yang dimaksud, Ron mendapati ayahnya sedang terbaring dalam keadaan kejam. Ketika ia mencoba untuk mengajak ayahnya pulang, sang ayah terus mengucapkan kata yang berulang. "Kumohon, berhenti menyiksaku." Kata-kata ini terus diucapkan oleh Bruce, seolah-olah Mr. Redfish telah melakukan sesuatu padanya. Di atas meja, Ron menemukan sebuah mantra. Tidak diketahui untuk apa mantra ini. Namun, ketika Ron ingin mengambilnya, sebuah tangan raksasa menangkapnya dari belakang. Ron mendapati dirinya tersadar di dalam lemari. Ibunya sudah menunggu di depannya dengan ekspresi marah dan dengan kondisi tulang leher yang kurang sehat. Sang ibu bertanya kenapa Ron bersembunyi di dalam lemari. Ron mengatakan bahwa ayahnya telah dibawa oleh Mr. Redface. Namun, ibu Ron terlihat menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa, seolah-olah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ibu Ron lalu bertanya mengenai obat yang seharusnya Ron minum, mengungkap jika Ron sering berhalusinasi dengan boneka tersebut. Namun, Ron tidak mengingat apa-apa. Waktu sudah menandakan tengah malam. Ibu Ron menyuruhnya untuk segera tidur. Ketika Ron memasuki kamarnya, terlihat boneka Ron sedang melayang di udara. Dan inilah yang terjadi. Ron mendapati dirinya di atas kasur, dan di sebelahnya tempat ibunya sedang meratapi Ron. Sang ibu berkata jika ia akan mengambil cuti untuk mengurus Ron. Ron pun sangat senang mendengar kabar tersebut. Sayangnya, di keesokan hari, ternyata ibu Ron mengingkari janjinya lagi karena sudah tidak ada di rumah. Berpindah ke kamar sebelah, boneka Ron sudah babak belur dan diperban. Hal ini terjadi karena Mr. Redface telah menghajarnya karena telah ikut campur dalam urusannya. Sang boneka juga memberitahu jika ibu Ron tidak ada di rumah karena Mr. Redface telah membawanya pergi juga. Berniat untuk menyelamatkan ibunya, Ron menunjukkan mantra yang ia dapatkan ketika berada di ruangan ayahnya ditahan. Membuat boneka Ron terkejut. Dia memberitahu jika mantra tersebut bisa digunakan untuk melawan Mr. Redface. Ron segera masuk kembali ke lemari baju yang menjadi portal tempat di mana orang tuanya ditahan. Di sana, Ron langsung melemparkan mantranya. Dan hebatnya, si boneka udah gak babak belur lagi tuh. Setelah melemparkan mantra, Ron segera bersembunyi di belakang mobil bersama ketiga anak lainnya. Mr. Redface tiba dan masuk ke ruangan tersebut. Dan dia akhirnya dikalahkan. Setelah selesai menghabisi Mr. Redface, Ron segera kembali ke portal untuk menemui kedua orang tuanya yang telah ia selamatkan. Di rumahnya, terlihat boneka Ron yang perlahan lenyap. Hal ini terjadi karena jika Mr. Redface sudah mati, maka kekuatan sihirnya juga akan menghilang, sehingga boneka Ron juga akan menghilang. Namun, inilah yang ia inginkan. Sang boneka lalu menyuruh Ron keluar untuk menghampiri kedua orang tuanya. Sayang sekali, walaupun telah diselamatkan, pertikaian kedua orang tua Ron justru semakin menjadi-jadi. Ayah Ron menuduh jika sang ibu telah berselingkuh, namun sang ibu membantah itu semua bahwa ia hanya bekerja seperti biasa. Pertikaian terus berlangsung, bahkan sampai terjadi penganiayaan oleh Bruce terhadap istrinya. Ibu Ron yang sudah muak pun pergi meninggalkan rumah. Dalam kondisi ini, Bruce terlihat sudah stres dengan apa yang sudah terjadi, sehingga ia terus-menerus meneguk botol alkohol di atas meja makan. Tak disangka bahwa adegan botol yang dibanting di awal permainan adalah ayah Ron sendiri.
yang menjelma sebagai Mr. Redface. Di sana, Ron melihat gambaran ayahnya yang sedang mabuk, menghampiri dirinya di kamar dan mematahkan lehernya. Ron pun tewas di tempat dan tubuhnya disimpan di dalam lemari baju kamarnya. Ron tidak percaya dengan apa yang sudah dia lihat, dan ketika ia memeriksa pintu lemari yang awalnya tidak bisa ia buka, ia sangat terkejut dapati jenazah dirinya sudah terlihat membusuk. Boneka Ron memberitahu jika tubuh Ron sudah berada di sana dalam waktu 14 hari atau sekitar 2 minggu. Dia juga memberitahu jika dirinya bukan sekedar boneka, tetapi adalah sisi lain dalam diri Ron yang berusaha menyadarkannya jika ia sudah mati. Karena setelah kematiannya, arwah Ron menolak dengan apa yang sudah terjadi. Ia terus berhayal jika dirinya masih hidup dan bercengkerama dengan orang tuanya. Namun, tentu saja itu semua tidak nyata. Sisi lain diri Ron, yaitu sang boneka, mencoba berulang kali menyadarkan Ron untuk menerima apa yang sudah terjadi. Ia selalu gagal, dan pada akhirnya, ia berhasil menyadarkan Ron. Di sisi lain, kita bisa melihat ayah Ron yang melarikan diri ke motel yang murah setelah membunuh anaknya sendiri. Di sana, ia terlihat ketakutan karena arwah anaknya yang selalu menghantui dirinya. Di sisi lain pula, Ibu Ron tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis melihat anaknya telah membusuk di dalam lemari. Setelah kejadian tragis tadi, kita bisa melihat jika Ibu Ron telah berada di kantor polisi. Di ruang interogasi, sang polisi bertanya mengenai petunjuk di mana Bruce bersembunyi. Namun, sang ibu tidak mengetahuinya sama sekali. Tiba-tiba, sebuah kartu nama motel terjatuh dari kantung sang ibu. Kartu nama motel ini adalah kartu sama yang Ron temukan sebagai mantra untuk mengalahkan Mr. Redface. Ini menjadi petunjuk bagi kepolisian untuk segera menyerbu motel tersebut dan menangkap Bruce dengan kasus pembunuhan. Cerita diakhiri dengan berita di TV bahwa ayah Ron telah ditangkap dan jasad Ron yang sudah berada di dalam peti dengan keberadaan Ibu Ron yang sedang menangis di sampingnya. Di sana juga terlihat Ron yang sedang meratapi dirinya sendiri yang telah tiada. Dari dalam lemari, salah satu dari ketiga anak kecil lainnya mengajak Ron untuk bergabung dengan mereka. Bersantai bersama di tengah kehangatan api unggun dengan rasa tenang. Cerita pun berakhir. Benar-benar kisah yang sangat tragis. Pada dasarnya, Mr. Redface yang dimaksud adalah ayah Ron sendiri. Ilustrasi seorang pria dengan wajah yang merah, menandakan keadaan ketika seseorang sedang mabuk. Dan sejak awal cerita, Ron telah lama meninggal. Keluarga ini telah memiliki sistem yang kacau sejak awal, di mana ayah Ron bernama Bruce yang menjadi pengangguran dan Ibu Ron yang bekerja keras hingga larut malam untuk menafkahi keluarganya. Di sisi lain, ayah Ron adalah seorang pemabuk dan temperamental.
Hal ini membuat kondisi rumah tangga menjadi kacau, karena sumber penghasilan diserahkan kepada sang istri, sedangkan kepala keluarganya hanya menjadi pengangguran yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya dan hanya bisa mengoceh. Anak kecil bernama Ron harus terlahir dalam kondisi keluarga semacam ini. Setiap hari, Ron selalu mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya, entah dipukul maupun perkataan yang tidak pantas disampaikan kepada anak kecil. Kedua orang tua Ron pun seringkali bertengkar satu sama lain, yang membicarakan finansial maupun hal-hal yang kecil. Pada akhirnya, pertengkaran tersebut semakin menjadi-jadi, hingga membuat ibu Ron muak dan meninggalkan rumah. Ayah Ron yang seorang pemabuk menghabiskan banyak alkohol untuk menenangkan dirinya. Ketika ia dalam keadaan mabuk, Bruce telah lepas kendali. Dengan berkumpulnya emosi di kepala, ia menghampiri Ron di kamarnya dan meluapkan semua emosinya dengan mencekik Ron hingga lehernya patah. Jika kita amati di sepanjang game, lemari baju sering disorot. Ingatkah kalian dengan seorang perempuan menyeramkan bertubuh kecil di dalam lemari? Kemungkinan ini bukan hanya skenario untuk menakut-nakuti pemain, namun ini adalah gambaran dari jasad Ron yang sudah lama membusuk. Hal ini dilakukan oleh boneka Ron sendiri untuk menyadarkan Ron jika ia sudah lama mati. Namun sayangnya, Ron tidak menyadari hal tersebut. Dan ketika Ron menemukan kedua orang tuanya yang telah dibawa oleh Mr. Redface, sebenarnya adalah kondisi dari kedua orang tuanya setelah kejadian penghabisan Ron oleh ayahnya sendiri. Bruce yang sedang ketakutan di dalam hotel dan ibu Ron yang sedang dalam ruang interogasi. Dan tentu saja, mantra untuk mengalahkan Mr. Redface adalah kartu nama motel milik Bruce. Lalu, bagaimana dengan ketiga anak ini? Mereka semua sama seperti Ron, korban dari kekejaman orang tua mereka sendiri. Ketiga anak ini juga dihabisi oleh orang tuanya dengan cara yang berbeda-beda. Sang bayi yang diletakkan di bagasi mobil, anak berambut oranye yang dibakar di atas api unggun, dan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Lalu Ron, yang jasadnya disimpan di dalam lemari. Membawakan pengalaman yang sangat nyata, Bad Parenting benar-benar mengandung kisah yang relevan dengan kehidupan, di mana banyak di luar sana para orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah peristiwa yang sangat miris, di mana anak terlahir di dunia dan mendapatkan perlakuan yang benar-benar buruk kepada mereka. Anak-anak adalah makhluk yang masih polos. Mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Mereka makhluk yang tidak berdosa. Maka terkutuklah dan bejatlah bagi orang tua yang bertindak keji kepada mereka. Bagi kalian yang sekiranya berencana membangun rumah tangga, bijaklah dalam merencanakannya. Jangan sampai anak yang Tuhan titipkan kepada kita masuk kepada lubang penyiksaan. Doa kami untuk jiwa-jiwa murni yang kini telah tenang di keabadian. Bagaimana menurut kalian tentang cerita yang diberikan game ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan tentu saja, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seputar game. Aku sebagai narator di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.